Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Ardiansyah dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2008123. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing gitu, akan mencoba menjelaskan gitu mengenai akad tawaruk. Tapi ternyata bukan saya loh yang menjelaskannya. Nah, ini ada teman saya yang akan menjelaskan mengenai akad tawaruk. Inilah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mr. Fancy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membantu Arbi untuk menjelaskan mengenai akad tawaruk. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian tawaruk. Nah, tawaruk ini berasal dari kata warik yang artinya itu merupakan karakter dari perak. Nah, jadi kata tawaruk ini bisa diartikan dengan mencari perak. Nah, apabila diartikan secara luas, tawaruk ini bisa diartikan yaitu mencari uang tunai dengan berbagai cara. Bisa dengan mencari perak, emas, atau koin yang lainnya. Nah, lalu bagaimana mengenai pengertian transaksi tawaruk? Nah, jadi transaksi tawaruk adalah transaksi yang terjadi ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit atau pembayaran dengan cicilan dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai. Ingat ya, orang ketiga di sini orang ketiga, bukan pelakor. Nah, teman-teman, adapun dasar hukum dari akad tawaruk ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19 yang menjelaskan mengenai mata uang perak. Karena kita tahu sendiri kan, tawaruk ini berasal dari kata warik yang artinya memang karakter perak. Maka dari itu dasar hukumnya berkaitan dengan mata uang perak, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata tawaruk ini memiliki akad yang mirip-mirip loh. Yaitu akad tawaruk ini mirip dengan akad bayi al-inah, tetapi tetap gitu berbeda. Nah, perbedaannya apa sih gitu? Nah, jadi gini. Nah, transaksi bayi al-inah yaitu transaksi di mana seorang membutuhkan dana membeli barang dengan cara kredit lalu menjualnya kembali kepada si penjual atau pemilik barang dalam bentuk tunai yang harganya lebih rendah dari harga kreditnya. Nah, menurut kebanyakan para pakar hukum Islam, barang yang digunakan adalah sebuah alat untuk melakukan hilah, yaitu rekayasa untuk menghindar dari hal-hal yang dilarang seperti riba. Nah, sedangkan pengertian tawaruk adalah ketika seseorang yang membutuhkan dana segar atau uang tunai membeli barang dengan cara kredit lalu menjualnya kepada pihak ketiga dengan cara tunai dengan harga yang lebih rendah. Nah, jadi struktur transaksinya itu tidak mengindikasikan adanya hilah atau melegalkan cara untuk mendapatkan riba karena barang tersebut tidak kembali kepada pemilik asalnya. Nah, dengan demikian, para pakar hukum Islam pun berpendapat bahwa tawaruk adalah transaksi yang sah dan dapat diterima. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat tawaruk. Nah, langsung saja kita kepada rukun tawaruk. Nah, rukun tawaruk sendiri terdapat 3. Nah, yang pertama adanya pihak-pihak yang berkontrak, lalu yang kedua adanya lepas kontrak yang mengandung unsur penerimaan dan penawaran atau ijab kabul, dan yang ketiga adanya komoditas yang menjadi tumpuan akad. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat akad. Nah, syarat-syarat akad ini terbagi 2. Ada yang syarat subjek akad dan ada yang syarat objek akad. Nah, yang pertama kita bahas mengenai syarat subjek akad. Nah, syarat subjek akad sendiri ini tuh ada 2. Yang pertama yaitu mempunyai ahliyah al-ada dari sudut kesempurnaan akal fikirnya, balik, merdeka, serta terhindar dari bangkrut. Nah, yang kedua, berlaku al-taradi atau kerelaan dan ikhtiar pilihan sendiri antara pihak-pihak yang berkontrak tanpa dipengaruhi unsur paksaan. Nah, lalu selanjutnya ada syarat objek akad. Nah, syarat objek akad ini tuh ada 5. Yang pertama, komoditas mestilah wujud pada masa akad dilaksanakan dan ia harus dimiliki oleh penjual. Yang kedua, komoditas mampu untuk dipindah milik kepada pembeli. Yang ketiga, komoditas boleh dimanfaatkan dan bernilai pada pandangan syara. Dan yang keempat, komoditas mestilah jelas pada pengetahuan pembeli dan ditentukan sifat, kuantitas, serta harganya. Dan yang terakhir, komoditas sebaiknya tidak bercanggah dengan kehendak akad itu sendiri serta menepati undang-undang syara. Nah,
jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari Mr. Fancy. Nah, semoga penjelasan dari Mr. Fancy ini tuh bisa membuka wawasan ya bagi kita. Dan mohon maaf juga bila masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan gitu yang dijelaskan oleh Mr. Fancy. Nah, karena kesalahan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.